Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kita kesempatan pagi hari ini untuk kita kembali dapat beribadah. Mari pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau satukan hati kita mau berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Dia. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari baru yang Kau beri, rahmat-Mu yang selalu baru, tidak habis-habisnya kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kalau kami ada, biar kami dapat menjadi pemuji-pemuji-Mu yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar segala pujian kami naik menyukakan Engkau, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan tahta-Mu dan menyukakan hati Bapa. Biar Engkau disenangkan di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya, sehingga kami merasakan sukacita yang baru, damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah kami umat-Mu. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang telah memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang baik Tuhan kerjakan. Terpujilah Engkau Allah yang kami puji dan kami muliakan. Kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
sembah Dia, pelan-pelan engkau memuji, memuliakan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Engkau Raja kami, haleluya. Sama-sama katakan, Engkau baik Tuhan. Tidak habis-habisnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan untuk mengungkapkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tidak ada Bapa yang seperti Engkau, yang senantiasa berbuat baik bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, sembah, mari sembah Dia, Dia Raja yang hidup, Dia Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh ajaib. Perbuatanmu yang dahsyat Engkau nyatakan di hadapan kami. Perbuatanmu yang ajaib Engkau tunjukkan kepada kami umat-Mu, sehingga mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepadamu, Raja kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau penguasa langit dan bumi, layak disembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Angkat tanganmu, katakan sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu yang ajaib Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau memuji kebesaran-Mu, bersuka cita sebab Engkaulah gunung batu kami, tempat perteduhan kami, Allah yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus kami umat-Mu mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita pagi hari ini, mari bersorak di hadapan Tuhan. Dia Allah yang membela setiap umatnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Yesus hidup, terpujilah gunung batuku. Gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermazmur bagi Tuhan. Hidup,
terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus hidup, Yesus hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhan, karuniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Katakan ku bersorak, haleluya, bermasmur bagi Tuhan, tunjukkannya keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Katakan ku bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhan, keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Bersorak, haleluya, ku bermasmur bagi Tuhan, ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Tunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Sekali lagi, ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Dia Allah adalah Allah yang penuh kasih setia. Amin. Tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kita semua. Dia tunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari kita lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan karena Dia baik. Amin. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Dia Allah yang setia. Mari mengecap kebaikan-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan kecaplah dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan yang kami berikan itu menjadi hidup harum dari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini juga ya Tuhan, boleh menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kepada Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Engkau pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Biar firman-Mu itu menuntun setiap kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Katakan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau yang di hati. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu, satu sembahmu. Beri sorak soleh bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Berkati semua kami yang hadir di tempat ini, juga yang di rumah mengikuti online dari gereja ini, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pagi hari ini berfirman-Lah bagi kami semua, ya Tuhan Yesus. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua jemaat-Mu duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Bagi semua yang sudah siap mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami sudah masuk ke bulan Januari, tanggal 19 saat ini, Tuhan, ya. Sudah hampir menginjak bulan 2. Perikop dari firman Tuhan pagi hari ini yaitu fresh start, fulfilling God vision. Artinya yaitu awal yang segar memenuhi visi Allah. Kita masuk ke dalam tahun 25 ini, 2025, kita harus mempunyai apa ini? Jiwa yang segar, ya. Tubuh yang segar. Untuk kita masuk ke dalam tahun 2025 ini, ya apa yang kami hadapi banyak sekali, ya. Di awal tahun mungkin kita sudah menghadapkan pengadangan-pengadangan sehingga jalan kita dihambat, ya. Tapi dengan awal yang segar, kita memenuhi visi Allah, kita dobrak semua penghalang-penghalang itu bersama Yesus, dan kita melangkah maju untuk di tahun 2025 ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam firman Tuhan yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat hafalan kita, ya. Semua jemaat wajib ini menghafalkan ayat ini. Yang belum hafal di rengang-rengang tiap hari supaya hafal, ya. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita ucapkan bersama, baca bersama, ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Untuk kita menuju dan dapat hari depan yang penuh harapan, kita harus masuk ke dalam rancangan-rancangannya. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam rancangan-rancangannya, karena rancangan-rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau engkau nggak masuk di dalam rancangan Allah, ya udah, apa yang kau terima nanti jangan komplain, ya, dengan Tuhan. Tuhan, kok aku gini, kok aku gitu. Ya, karena engkau tidak mau masuk ke dalam rancangan-rancangan Allah itu. Ya, rancangan-rancangan Allah sungguh baik, sungguh Dia membawa kita ke kehidupan yang penuh harapan. Ya, siapa yang tidak mau kehidupan yang penuh harapan, ya? Apa mau masuk ke dalam kehidupan yang penuh kegagalan? Ya, siapa yang mau? Tidak mau, semuanya tidak mau. Kita maunya semua damai sejahtera dan hari depan kita penuh harapan, ya. Maju terus, maju terus, maju terus, maju mapan. Nah, itu karena ada perusahaan-perusahaan yang dinamai maju mapan, sudah maju, nah akhirnya mapan dia di dalam
segala situasinya itu mapan. Ya. Dan kita sungguh luar biasanya kita punya Yesus. Ya, yang dia sudah memberikan kita rancangan-rancangan di dalam kehidupan ini. Kalau saudara lihat ke belakang ya, saudara tidak boleh lihat ke belakang, tapi ya ngenang-ngenang aja. Apa rancangan-rancangan Tuhan itu bagi kita gitu loh. Ya, rancangan-rancangan dia itu bagaimana terhadap kita, mulai awal sampai hari ini itu bagaimana. Kalau kita pasti mengucap syukur ya, Tuhan itu begitu baik ya. Rancangan-rancangannya itu sepertinya kita dibawa ke ya suatu jalan yang indah gitu ya. Saya kemarin healing bersama kaum senior, jangan dikatakan kaum lansia ya. Kaum senior itu yang mereka lebih dari tua daripada kita, itu kan dikatakan senior ya. Kita healing ke daerah Malang sana ya, kita bisa melihat pemandangan sepanjang jalan itu ya sungguh indah gitu ya. Sungguh indah. Ya, masuk di tol jurusan Malang itu ya kita bisa melihat keindahan sekitar tol itu yang sungguh indah. Nah itu, kalau kita masuk di rancangan Allah itu seperti perjalanan kita itu semua kelihatan indah. Kelihatan indah. Itu rancangan Allah bagi kita. Dan untuk menuju hari depan yang penuh harapan, nah itu tugas kita. Tuhan sudah memberikan rancangan yang indah, rancangan yang bagus bagi kita. Tapi kalau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya rancangan itu tidak jalan. Itu bagian Allah untuk memberikan kita rancangan yang baik. Tapi bagian kita apa? Ya kita harus melakukan apa yang kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ya. Setelah saya lulus SMA, ya ini sekedar flashback ya, mengenang masa lalu gitu ya. Tahun berapa itu? Tahun 1971 ya. Saya lulus SMA dan saya lama itu, luama itu berapa? 44 tahun yang lalu ya. Ya, jadi ini kalau 44, iya ya, 54 ya. 54, 29 tambah 25 ya, 54 ya. 54 tahun yang lalu ya. Itu begitu saya lulus SMA, ya saya coba daftarlah ke universitas ya. Tapi gagal, saya tidak bisa masuk ke universitas karena saat itu saya masih warga negara asing. Jadi urusnya suratnya juga ribet. Dan kebetulan saat itu juga kalau saya masuk, nah ini rancangan Allah ini. Kalau saya masuk ke universitas, saya pasti di tengah jalan pasti drop out. Ya. Karena apa? Karena saya pasti tidak bisa membiayai kuliah saya. Ya. Saat itu ya saya dalam keadaan di titik nol ya pasti tidak bisa gitu. Ya, karena itu saya dirancangan oleh Tuhan, kamu berangkat kerja aja. Ya wis turut. Nah itu disitulah kita mau nurut apa enggak perintah Tuhan. Ya kalau kita tidak mau nurut, mokel, ya toh, mau sakar PDW, nah itu rancangan-rancangan itu enggak jalan, macet mulai gitu. Kalau kita nurut, ya wis saya bawa koper, saya pergi ke Surabaya, saya bekerja. Ya. Bekerja, enggak tahu mau tinggal di mana, enggak tahu. Ya, akhirnya ada famili yang menampung saya untuk tinggal di rumahnya dan saya bisa bekerja ya di daerah sekitar pekerjaan saya. Sehingga ya itu semua step by step itu rancangan-rancangan Tuhan. Luar biasa. Ya. Kalau saya tidak mau nurut, tidak ada saya saat ini di tempat ini. Ya. Sehingga saya mau nurut ya. Sehingga ya waktu itu saya sudah punya pacar, yaitu Bugem ya. Karena kita sama-sama SMA dulu ya. Saya kelas 2, dia kelas 1 ya. Nah setelah saya lulus dia masih kelas 2 ya. Sehingga nah itu untuk saya kan harus menuju ke hari depan yang penuh harapan itu. Sehingga saya juga harus bekerja. Kan di firman Tuhan yang nanti kita baca ya, kalau tidak kerja janganlah makan. Ya. Ya harus kita kerja, jadi akhirnya kerja untuk mencapai nanti kehidupan yang penuh harapan itu bisa sejahtera.
Ya, kalau kita tidak makan, mau makan apa? Kalau kita tidak kerja, mau makan apa? Mau makan batu, batu. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia melamar pada mertuanya untuk mengawini anaknya, gadisnya ya. Dan dikatakan oleh calon mertuanya itu, kamu seorang pendeta, anakku mau kamu makani batu. Ya, saat itu cerita pada saya begini ya, karena hamba Tuhan kan nggak punya penghasilan yang tetap. Ya, jadi untuk kehidupan itu suatu tanda tanya Mas gitu. Ya itu, tapi kalau kita mau ikut rancangan Tuhan itu sungguh indah ya, kita nurut aja sudah. Tiap hari kita ngandol Yesus mau kemana, Yesus kau atur kehidupanku ini mau kemana, kita yes siap laksanakan ya. Jadi enak kalau mengalir bersama Yesus itu enak ya. Setelah saya kerja, saya akhirnya bisa menabung sehingga saya bisa kerja mandiri. Ya, semua itu setelah itu saya bisa menikah, bisa mencicil rumah. Ya. Rumah waktu itu murah. Waktu tahun berapa itu ya? Tahun sekitar 78 79 ya. Saya pergi ke Surabaya. Ini semua rancangan Tuhan ke Surabaya. Saya terus lihat ada brosur perumahan itu di Nomo Permai, itu ada brosur perumahan ya, ada sebuah komplek perumahan ya, rumah agak kecil-kecil lah, berapa itu ya, 9 kali 13 ya berapa ya. Ajaibnya itu down payment-nya itu murah, uang mukanya itu murah, cuma 75.000 saat itu ya, uang muka itu 75.000. Ya, saya waktu itu ke Surabaya saya bawa 50.000. Dan saya tanya sama Bugem, kamu punya uang mah? Punya. 25.000 ada. Ya saya berangkat kita nekat berangkat ke developer itu. Akhirnya kita di developer tinggal 2 rumah yang masih ada masih. Ya, ini semua rencana Tuhan, tinggal 2 rumah. Setelah itu ya saya ambil yang satu ini. Ambil yang satu, sebentar lagi ada orang datang, dia ambil lagi yang satu ini. Padahal yang satu ini, apa itu namanya istilahnya tusuk sate ya. Tusuk sate itu jalan yang di pertigaan itu, tusuk sate. Itu diambil juga, jadi habis, komplek itu habis dan saat hari itu. Ya itu, nah, mulai kita ada sebuah rumah yang bisa kita beli dan setelah selesai kita menikah dan kita tinggal di sana. Ya. Ya itulah, itu semua rancangan-rancangan Tuhan yang ngatur kita, step by step kita diatur menurut rencananya. Ya kalau dilihat itu kok bisa ya, gitu ya, kok bisa ya. Tapi semua bisa di dalam Tuhan itu semua bisa. Amin, amin ya. Setelah saya lihat ya luar biasa ya, tahun demi tahun ya, semua jemaat Tuhan ini diberkati Tuhan luar biasa ya. Bahkan mereka ya kekayaannya itu melebihi kekayaan saya. Itu luar biasa loh. Luar biasa sungguhan. Ya, saya enggak, ya saya merendah aja kalau mereka memang lebih wah daripada saya. Ya. Luar biasa. Saya lihat semua jemaat juga sehat. Ya, amin. Ya tahun 2024 enggak ada jemaat yang tepar. Cuma hanya satu ya, maaf ya Pak Slamet ya, anaknya Pak Slamet yang dapat musibah itu. Ya, semua sehat walafiat. Wih, ini luar biasa, ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Itulah perlunya kita berdoa, dongo setiap dino. Ya. Ya Pak Ilyas mulai promotori untuk doa wajar tiap hari, enggak bolong maju, luar biasa ini. Saya nggak sanggup sekarang. Dulu saya sanggup ya, sekarang kok enggak sanggup, kenapa? Tidak tahu. Ya toh? Karena saya masih harus bekerja ya. Kalau saya bangun tiap hari pagi terus, ya nanti di toko saya pasti tidur. Nah, saya katakan pada pegawai saya, nanti kalau ada orang bangunin saya ya. Saya tidur di meja itu. Ya, itulah. Ya semua, ayo rancangan Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Kayak kita masuk dalam rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa ini ya. Ya, Tuhan mempunyai
makna daripada Yeremia 29 ayat 11 itu yaitu Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Ya, karena kita harus menuruti rancangan itu dan kita harus masuk ke dalam rancangannya itu. Ya, rancangan dia pasti baik. Ya. Yaitu Tuhan ya juga selalu menyertai kita di dalam rancangannya itu. Kalau sudah mau masuk di dalam rancangannya, dia pasti menyertai kita di dalam rancangan itu. Step by step langkah-langkah kita dipimpin oleh dia. Ya, mau ngalor ngidul tidak sakal kita dewek. Kalau Tuhan suruh kiri kita nganan. Ya. Jadi tidak nurut sama Tuhan ya. Arahan dia kita tidak mau nurut. Kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah ini yang memacu kita untuk harus kita bekerja. Ya, Pak Jokowi, mantan presiden kita yang lalu juga mengatakan kita harus kerja. Ya, untuk membangun Indonesia ini harus kerja. Ya, kita harus mengejar negara-negara lain yang sudah maju ya. Kita masih terbelakang ya. Ya. Tapi kita kemarin dinobatkan sebagai negara yang suka memberi. Wah luar biasa ya. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini suka memberi, nomor 1 di dunia. Setelah disurvei selama 7 tahun, ya, Indonesia ini banyak membantu negara-negara lain yang kekurangan. Ya. Kita bisa bangun rumah sakit di Gaza. Ya. Ada pasukan perdamaian yang selalu kita sertai di sana. Ada pasukan Garuda itu istilahnya. Di sana kita ikut mengamankan dunia yang sedang bergolak. Ya. Itu kita dinobatkan, negara kita dinobatkan nomor 1 di dunia sebagai bangsa yang suka memberi. Nah ini, ya. Ya, jadikanlah kita juga suka memberi, ya. Apa yang kita tanam, kita nanti menuainya, ya. Ya, di sini katakan 3, jangan kalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini semua peringatan yang keras bagi kita ya, sehingga kita harus bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Ya. Karena kerja itu juga ibadah. Di dalam pekerjaan itu kita juga bisa melayani. Di marketplace itu kita juga bisa melayani juga. Bukan cuma di gereja saja, di dalam gereja saja kita bisa melayani. Di marketplace pun kita bisa melayani. Di perusahaan kita bisa melayani sesama pekerja. Gitu. Sesama pekerja dia bisa kadang-kadang tanya pada kita, kenapa kok bisa begini ya. Kita bisa menguraikannya untuk menguatkan dia. Ya, kita di sini harus kerja keras. Ya, jangan sampai banting tulang, sakit semua ya. Kerja keras, tekun, tidak malas. Nah, ini tidak malas ini ya. Memang enak tidur aja kalau ini yang musimnya hujan-hujan gini mendung-mendung ini ya. Enaknya peluk kuning tidur ya. Nah, itu tapi kita dikatakan tidak boleh malas ya. Kita jangan malas ya. Sehingga kita bisa mempunyai integritas, komitmen. Ya, kita bisa mengatakan ya atau ya, tidak atau tidak gitu. Ya, komitmen di dalam kehidupan kita. Kita mau apa? Kita komitmen. Ya. Dan ada kejujuran di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Kalau kita dipasrai sebuah pekerjaan ya kita harus tekun bekerja, punya integritas, punya kejujuran di dalam pekerjaan kita. Kita baca lagi di Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya ini, kalau kita berliku-liku pasti ketemuan. Ya, kita kalau bekerja itu selimpat-selimput ya, pasti ketemuan. Ya,
pasti ketahuan ya. Sehingga kita akhirnya di PHK ya. Lanjut kita di Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya ini. Kita seringnya ingin ya cepat kaya, jalan pintas. Ya, kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan kecurangan. Ya. Istilah Jawanya itu apa? Ngentit. Nah, suka ngentit ya. Nggak apa-apa kalau ibu-ibu suka ngentit uang belanja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu aman-aman itu. Itu kan uangnya sendiri ya. Tapi dintit untuk ditabung, nanti bisa buat beli sesuatu, ya, nggak apa-apa itu ya, biasa. Nggak apa-apa, bapak kalau tahu ibu yang ngentit sedikit ya, ya nggak apa-apa lah, dimaklumi lah. Ya. Ya, siapa ibu-ibu yang suka, ya nggak apa-apa, ya itu sudah lumrah, itu sudah lumrah gitu ya. Bukan korupsi loh, bukan korupsi itu. Bukan korupsi kecil-kecilan, tidak termasuk solusi kecil-kecilan itu. Ya, saya mendukung kalau ibu-ibu ngentit sedikit, tapi dimanfaatkan itu ngentitnya itu ditabung untuk nanti dibuat apa kalau anaknya nanti sekolah masuk SMP, SMA, ada uangnya itu tidak usah minta lagi sama mister itu bapaknya gitu loh ya. Loh mah kon bisa duit berarti kon di mana? Ini hasil itu tadi ya toh. Itu loh. Tapi bermanfaat, tidak apa-apa gitu loh ya, bermanfaat itu. Ya, daripada dihambur-hamburkan uang ini ya. Kita bisa mengirit sedikit uang belanja untuk ditabung untuk keperluan-keperluan berikutnya ya. Daripada seperti saya dulu tidak bisa sekolah, itu. Tidak bisa sekolah, kalau saya nekat sekolah juga akhirnya pasti drop out ya toh. Saya mengetahui keadaan itu ya sudah saya sekolah. Ya toh. Tapi puji Tuhan kalau sekarang bisa saya menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu sekolah. Ya, puji Tuhan ada 3-4 anak yang saya sekolahkan, dia bisa lulus S1. Lumayan, saya S3 ya. SD, SMP, SMA saya. Nah, mau kalah saya itu, tapi saya bisa menyekolahkan mereka sampai lulus S1 sehingga mereka bisa bekerja selesai kuliahnya. Ya, puji Tuhan. Enggak apa-apa, itu semua rancangan-rancangan Tuhan. Ya. Yang kita peroleh kalau kita mau nurut, kalau masuk ke dalam rancangan-rancangannya itu ya. Berikutnya yaitu di dalam pelayanan kita harus melayani dengan kasih dan rendah hati. Kita baca di Matius 20 ayat 26. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Nah, ini luar biasa. Ya. Kita sukanya dilayani, itu suka kita dilayani. Ya. Makan pun minta dilayani, diambilkan piring, diambilkan lauk pauknya, kita sudah siap ready kita makan. Ayo, biasakan kita bisa melayani bukan dilayani. Ya, apapun, di dalam keadaan apapun lah. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Ya. Karena semua orang ingin, ya tidak mau melayani, inginnya dilayani. Kita maunya jadi the best, yang paling besar, jadi kepala. Ya, tidak mau jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak mau jadi bawahnya, tetapi kita mau jadi pemimpinnya. Ya enggak apa-apa kalau memang kita mampu gitu loh. Jadi pemimpin itu juga harus bisa mengayomi orang-orang di bawahnya, di sekitar kita ini. Bukan semaunya sendiri gitu loh. Jadi juga berat sebagai seorang pemimpin itu. Dan juga memberikan teladan-teladan yang baik. Seperti Yesus yang memberikan teladan yang baik bagi kita. Luar biasa, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
luar biasa, dia melayani tuntas tas itu. Ya. Yesus Raja, ya, dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Dia tidak dilayani, malaikat melayani. Ya, ayo kita mau tiru Yesus ya, kita mau melayani dan kita jangan suka terus dilayani, dimanjakan kita untuk kita bisa dilayani. Ya, tapi kalau kita melangkah untuk kita melayani, ya. Melayani lebih sungguh, ya. Ayo kita melayani lebih sungguh, ya. Puji Tuhan, haleluya. Pelayanan itu juga ibadah, ya. Pelayanan itu juga ibadah. Karena itu kita wajib melayani, ya. Lanjut kita baca di Roma 13. Roma 13 ayat 1 dan 2. Ini mengenai kepatuhan kita, ya. Ini kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, ini karena pemerintah juga kita di dalam pekerjaan kita harus tunduk kepada pemerintah, kepada peraturan-peraturan perusahaan di mana kita bekerja, ya. Tidak bisa bekerja seenaknya, ya. Kita patuh kepada apa yang diperintahkan atasan kita, ya. Kita tidak boleh melawan karena itu sudah ketetapan dari perusahaan itu. Juga kita tidak bisa melawan ketetapan Allah, ya, yang nanti kita mendapatkan hukuman daripada Allah. Ya, disinilah kita harus taat. Kita taat, ya, kepatuhan kita kepada atasan kita. Juga di dalam gereja kan kita ada bagian-bagiannya masing-masing. Di situ bagian-bagian itu ada ketua-ketuanya, ya. Kita juga harus patuh kepada apa yang direncanakan, diperintahkan oleh ketua-ketua itu. Karena ketua-ketua itu sudah dipilih. Kalau mereka memang ketuanya tidak benar, tidak becus, ya kita patuh memprotesnya, ya. Tapi kalau mereka benar-benar melakukannya dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah ada, hingga kita bisa mematuhinya dengan benar, ya. Kita tunduk, ya. Kita tidak terus kita menjadi bawahan tapi tidak mau ikuti apa yang dilakukan oleh ketua, bahkan kita sering merongrong. Nah, ini yang jeleknya kita itu suka gitu. Kalau tidak suka dengan orang, kita merongrong sehingga kepimpinannya dia itu menjadi gagal. Kita cari kesalahannya terus gitu. Nah ini, ya, ini sifat-sifat jelek kita memang. Sudah naturnya memang kita begitu karena kita membawa dosa asal daripada Adam itu, ya. Tapi sama Yesus itu segala kejelekan-kejelekan kita, sifat-sifat karakter kita yang jelek itu bisa dikikis habis oleh Tuhan Yesus. Maukah kita mau menjadi bersih itu? Sakit juga kan? Kalau dikikis itu sakit. Seperti ada kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan pembersih biasa. Harus apa? Diamplas. Nah ini kalau sudah diamplas itu kan sakit. Nah, sebaiknya kita makanya melakukan hal yang menurut aturannya. Kalau sudah melanggar, nanti kita pasti mendapatkan hukumannya, ya. Sehingga kita semuanya berjalan aja menurut aturan-aturan yang baik, ya. Di gereja kita menjadi semua yang mengambil bagian pelayanan masing-masing, ya. Kita mendukung pelayanan-pelayanan juga yang lain, dan kita mendukung ketua-ketua kelompok kita untuk menjadi semuanya baik gitu, ya.
Kita harus juga melakukan disiplin ya. Disiplin ini harus dalam segala hal ya, disiplin itu ya. Disiplin dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, semuanya ada aturannya ya, sehingga kita melakukan disiplin. Ya, kalau kemarin gereja mengatakan perlombaan bersih-bersih rumah, siapa yang rumahnya paling bersih dapat reward, dapat hadiah ya. Itu tujuannya juga untuk ada sejahtera di dalam rumah tangga itu. Kalau kita lihat rumah itu bersih kan senang kita ya tinggal di rumah. Kenapa orang-orang suka healing ya, nginep di hotel-hotel di manapun ya, mereka suka. Karena mungkin kita lihat aja rumahnya mungkin amburadul pastinya ini, sehingga dia suka keluar-keluar untuk tinggal di luar kan. Kalau rumahnya ini bersih bagus kan, lebih baik kita tinggal di rumah. Kita tinggal tidur di rumah, tidur di kamar kita sendiri, itu nyaman sekali ya. Kalau saya keluar kota nginep gitu, kadang-kadang saya bawa bantal saya. Ya. Kalau tidak bawa bantal saya tidak bisa tidur yang sek gitu ya. Kalau tidak lupa ya, saya pasti bawa bantal itu. Karena kadang-kadang di luar itu kan banyak kamar-kamarnya yang kadang-kadang bau rokok ya, bau sehingga mengganggu kenyenyakan tidur kita. Nah itu karena itu acara bersih-bersih rumah itu diadakan. Kalau kemarin belum bisa menang, ayo tahun depan bisa menang. Hadiahnya pasti lebih besar nanti tahun depan. Haleluya. Situ ya. Bukan bersih itu bukan dipajang-pajang ya, tapi bersih semuanya. Terutama kita langsung masuk ke toilet, terutama. Ya. Kalau toiletnya bersih, nah ini pasti orangnya bersihan. Ya. Kalau toiletnya sudah ngetel istilahnya, itu bahasa Perancisnya itu ngetel itu ya. Nah itu, ya, nggak usah terus diganti, tekelnya diganti semua baru. Nah, itu bukan lomba kebersihan, itu namanya renovasi rumah itu. Mau aku pasti juara pertama, kamar mandiku tak renovasi semua, keramiknya ganti baru, toiletnya ganti baru, semuanya. Nah itu, ya. Ya tidak sesuai hadiahnya dengan ongkos renovasinya tidak sesuai. Kalau hadiahnya 1 M gitu ya boleh lah direnovasi semua rumah. Ya, itu tujuan kita coba apa sih? Ya untuk kita lebih giat lah membersihkan rumah kita sendiri. Rajin itu membuat kita, kalau ada alat-alat rumah tangga kita yang rusak itu tidak segera dibenahi, ya itu rusaknya tambah merantak, tambah besar gitu loh. Nanti akhirnya membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Kalau rusak sedikit sudah kita perbaiki kan tidak sampai rusak teman-teman gitu loh. Kalau rusak sedikit tidak diperbaiki akhirnya jebol gitu. Nah itu membutuhkan biaya yang banyak ya. Jadi lomba itu ya walaupun tidak menang ya jangan ini marah, tidak menang marah. Ini sifat kita itu begitu. Kita maunya selalu juara. Kalau tidak menang, ya Butina kan menang, Butina ya. Menang. Dia dapat hadiah macam-macam. Itu saya ambilkan itu, saya masukkan ke saya kan di rumah banyak itu. Pembersih, kalau kurang pembersih di rumah saya banyak itu. Ada Polstek, ada ya segala macam. Itu satu kamar itu. Seperti Indomaret pindah itu, ya. Semua ada di kamar itu. Kemarin ada saudara-saudara saya Natal itu datang ke rumah, loh ini kamar kok jadi gudang ini? Jadi gudang semua ada di situ ya. Di alat pembersih apa aja, sabun ada, sampo ada, Polstek ada, ya. Segala macam ada. Itu untuk kebersihan. Kalau kita butuh bersih-bersih ya tinggal ambil aja ya. Bahkan apa itu? Bubuk apa putih-putih itu namanya, itu pembersih yang ampuh itu ya, cuma 1.000 ya, satu pak itu cuma 1.000. Sitrun ya, sitrun. Nah ini ibu-ibu yang biasa bersih-bersih pasti tahu. Sitrun itu dicampur dengan ini sabun cair dibuat membersih lantai itu, kinclong bisa. Ya direndam sebentar aja lah, seperempat jam atau kalau lama ya setengah jam. Nah itu dikasih air panas, air hangat, dicampur, dibersihkan, bersih. Loh, Pak Gemi kok roh ae lho. Saya karena praktek.
Ya, juga jangan ngomong tok gitu loh. Kalau saudara katakan pada teman-teman pakai ini loh. Tapi kita belum membuktikannya, ojo ngomong. Kalau kita sudah bisa membuktikannya, bahkan saya beli itu pembersih lantai dari Jakarta, teman saya itu hamba Tuhan juga, hamba Tuhan bikin bersih. Ya share pada saya, Pak, aku sekarang bikin ini Pak, mau beli tak Pak? Ya wes kiriman, aku beli 6 botol, gitu. Saya coba ya kurang ampuh, nggak bisa, ampuh nggak bisa. Dia iklannya ada di fotonya itu, kalau kali siram jas bersih gitu ya, tapi nggak bisa, buktinya nggak bisa, ya. Karena itu kita harus rajin membersihkan sebelum dia, istilahnya tadi bahasa Prancisnya itu mengetel itu loh ya. Kalau kotorannya masih sedikit, ya masih tipis, nah itu segera dibersihkan gampang. Kalau sudah dia kotorannya tebal dan masuk ke dalam pori-porinya itu keramik, ya susah untuk membersihkannya, tidak bisa, kita harus ganti itu. Kalau mau bersih kinclong ya harus ganti. Nah itu sebelum kotor, sungguh-sungguh kotor, nah itu rajin dibersihkan setiap hari dibersihkan. Ya, wah lah, omah-omahku dewe masih kotor, kenapa? Nah itu, ya no, itu namanya mokong. You know? Memang rumah-rumahmu sendiri ya, kita tidak ngurus rumah biar kotor, biar bersih, gak apa-apa. Tapi yang menikmati kan kita sendiri, rumah-rumah kita. Ya. Kamar itu bersih, rajin, wangi, baunya. Nah, itu kan tidur itu bisa bleksek, gitu namanya. Itu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa tidur ya, mesti gelebek-gelebek tidak bisa tidur. Nah itu. Nah itu perlunya semuanya di dalam pekerjaan kita juga kita menata bersih ruangan kerja kita. Ya. Kita senangnya juga memang nyusu ya. Ini tidak tahu budaya dari mana ya. Ini karakter dari mana gitu. Kita ini sukanya nyusu ya. Barang-barang tidak pakai itu kita susu. Ya. Kan kamar kalau kita perlu bikin gudang yang besar ya. Barang-barang tidak pakai masuk gudang semua. Akhirnya penuh gudangnya. Dengan barang-barang yang tidak pakai itu. Ya itu kita juga harus bisa mengatur yang mau barang-barang yang tidak pakai dikeluarkan ya, diberikan pada Bapak rombeng itu tiap hari jalan ya. Itu kemarin juga baju-baju saya loroti semua di lemari itu, dapat 1 karung lagi ya, barang-barang dikirimkan ke Bu Elsa ya. Para ibu celana-celana yang masih layak pakai, baju-baju sudah dikumpulin semua, kirim ke sana aja. Ya biar bisa buat salin-salin lah ya, baju yang masih layak dipakai. Nanti tahap berikutnya juga saya akan loroti semua ya, itu seragam batik yang sudah dipakai itu disimpan terus atau melari penuh itu ya, itu sudah harus diloroti semuanya, dikirim ke Bu Elsa nanti ya. Ya itu semuanya itu kita bisa lakukan yang terbaik karena kita sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus ya. Terakhir apa? Disiplin ya. Disiplin. Sehingga kita bisa ya membuahkan keberhasilan ya. Karena Allah itu disiplin ya. Kalau Allah tidak disiplin setiap hari dia malas-malasan, engkau wis gak tak puter bumi ini. Udah kita nublek semua nanti. Iya. Dia rajin tiap hari itu dia tata cakrawala ini apa enggak dia tata setiap hari. Matahari setiap hari harus terbit dari timur, terbenam di barat. Bulan itu keluar gitu. Nah, itu setiap hari setiap saat dia menata semuanya itu. Itu merupakan kerajinan, kedisiplinan. Nah, kita juga harus menyentuh kepada Allah ya, karena kita harus disiplin semuanya di dalam kehidupan kita ini. Apa yang harus kita kerjakan kita disiplin ya, waktu ada jadwalnya gitu loh, waktu membersihkan ini, waktu harus mengerjakan ini di rumah tangga itu disiplin ya. Saya di rumah juga tidak ada anak yang bisa disuruh ya, anak saya jauh ya, cuma kita berdua dan ada asisten rumah tangga, tapi tidak cukup ya, cuma 1 asisten rumah tangga, dan kita harus bersihkan rumah itu sendiri. Harus pegang sapu itu harus.
Hai anak-anak muda, ayo coba latihan pegang sapu ya. Coba sapu itu wah, dibuat apa nanti, buat toya apa latihan kungfu bisa ya. Gitu. Supaya digerak-gerakkan sapu ini. Tapi sekarang itu ya gini loh, anak-anak kalau kerja itu ya enggak mau mengeluarkan tenaga, enggak mau mengeluarkan keringat gitu loh. Kalau nyapu itu coba gini tuh, sik atasnya tok yang disapu. Tidak sampai bersih gitu. Ya. Kalau saya bersihkan halaman depan itu kan banyak pasir-pasirnya ya. Kalau saya bersihkan itu, saya bersihkan sampai tidak ada satu titik pasir di jalanan itu. Ya, habis bersih, sapu dengan sapu korek, dibaleni dengan sapu hijau, ya itu, lalu disemprot air, jadi bersisi. Ya. Tapi ya memang melelahkan memangnya. Ya ambil waktu kalau kita libur, ya. Dikerjakan ya, itu rumah-rumah kita sendiri ya. Halaman depan itu rumah juga harus dibersihkan, karena nanti kalau ada kotoran itu, kalau kena mobil jalan, debunya itu masuk ke dalam rumah. Walah biar itu kan tempat umum, bukan punyaku, ngapain kita bersihkan ya. Kadang-kadang kita coba bersihkan di halaman di sekitar, di depan rumah kita aja, tapi yang di seberangnya sini, yang di jalan tengah itu tidak kita bersihkan, sehingga debu balik lagi tercubang ya. Ya itulah, kita harus melakukan yang sempurna ya bersama Yesus. Kita sudah diajari Tuhan kok, dia itu disiplin, dia itu pekerja keras, dia itu ya mau merendah ya. Semua itu sudah Tuhan lakukan, berikan contoh-contoh pada kita ya. Juga kita harus punya kerjasama yang baik di dalam keluarga ya. Di dalam keluarga kita harus bisa kerjasama, suami istri harus kita bisa kerjasama, kita bagi waktu, bagi tugas ya. Kalau satunya nyuci, satunya setrika ya, itu yang gampang aja gitu loh ya. Nggak apa-apa, kita bagi tugas gitu loh ya. Kadang-kadang kita sebagai suami nggak mau kora-kora itu pekerjaan istri ya. Biar istri yang nanti yang kora-kora ya. Nanti kalau istrinya lagi marah-marah, itu di semua piring-piring itu di tongteng pecah semua, akhirnya kita juga yang membelikan lagi gitu. Itu loh. Jadi ya kita harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Satu, selesai makan ya kita kora-kora ya, kita cuci piring sendiri masing-masing ya. Ya itu kerjasama yang baik di antara kita ya. Dan ada kesabaran ya, ada kesabaran ya, kesabaran. Kita baca di Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah ini ya, kalau kita mempunyai pengharapan, kita harus bersukacita sehingga harapan itu terjadi ya. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Mana orang bisa di dalam kesesakan kau sabar Pak ya. Pasti kita mojet-mojet karena di dalam kesesakan itu ya. Di dalam bersabarlah di dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa ya. Itulah ya, semua itu mendatangkan kebaikan ya. Bersabar, sabar itu ya. Kalau istri ya sabaran ya, suami harus sabar. Kalau suami tidak sabaran ya istri harus sabar. Yang waras yang ngalah. Kalau semuanya dua-dua tidak waras ya buyar keluarga itu gitu. Ya. Memang kita kadang-kadang kan bisa karena sesuatu hal jadi emosi ya. Kalau waktu suami emosi ya istri ojo tocuy ya. Ojo ini nyelangap terus. Ya toh. Walaupun istri ditakdirkan untuk banyak bicara ya toh. Nah, kalau sedikit bicara ya, apa itu di firman Tuhan itu kita lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara dan suka marah gitu. Itu loh ya. Jadi kita ya ambil sikap yang baik lah di dalam, sehingga kita ada kelanggengan di dalam keluarga kita itu gitu loh ya. Kenapa banyak keluarga yang cekcok, banyak keluarga yang akhirnya cerai berai ya, karena
Tidak saling sabar, tidak saling ngalah satu dengan yang lainnya, tidak saling melayani satu dengan yang lainnya. Sehingga ya iri-irian juga di dalam tugas warga itu, iri-irian ya. Jadi iri-irian sudah. Kalau dia tidak mau melakukan, ya wis aku sih melakukan, itu loh. Ya tidak usah tunggu diperintah dulu gitu loh. Sudah diambil alih bagainya masing-masing ya. Sehingga sejahtera Allah itu terjadi di dalam keluarga kita. Ya ini usaha-usaha kita bagaimana sejahtera itu terwujud di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Ya, kalau kita mau berusaha memperbaikinya semuanya, gitu. Sehingga kehidupan kita ada harapan di masa depan itu. Ya, sungguh ada, siapa yang tidak kepingin hari depan itu sungguh punya harapan menuju suatu kebahagiaan. Kalau sekarang belum, ayo berusaha untuk mencapai hari depan yang penuh harapan itu. Memang keadaan dunia makin hari makin sulit. Ya. Pajak makin besar, barang-barang makin mahal. Ya. Jadi kita harus bisa mengatur semua kehidupan ini dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ayat terakhir yaitu kunci sukses untuk mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Ya, kita baca di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, ini dianjurkan kita setiap hari itu berbuat baik. Di dalam rumah tangga kita selalu harus berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada suami. Ya. Apa yang kita tabur kebaikan, ya kita menuai kebaikan. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau sudah ada datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan dalam kehidupan ini kita tidak boleh menjadi lemah. Ya, kita harus kuat. Selalu harus kuat. Ya. Tidak boleh menjadi lemah, seperti down ya, karena masalah sedikit kita loyo. Ya. Biasanya suami-suami ini lebih lemah daripada istri-istri ya. Ya. Kalau suamimu lemah, ya istri ini menguatkan. Istri adalah penolong. Ya. Suami cenderung kalau dapat masalah itu, waduh sudah down duluan gitu. Tapi istri bisa mendukung suami ini gitu loh, mendoakan suami ini. Ya kita bisa share, saling share kalau ada masalah. Kita bisa saling berbincang-bincang mengenai bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi masalah ini gitu loh. Ya. Nasihat-nasihat istri juga kita butuhkan. Ya. Kita sebagai suami mentang-mentang, walah dia bisa apa gitu. Enggak ya. Kalau kita kadang-kadang ingin mengambil suatu keputusan, ya kita bisa share tentang apa yang akan kami lakukan itu gitu loh. Ada istri bisa sebagai penasehat yang ajaib. Waduh, saya bukan ngelem istri ya, tapi memangnya faktanya demikian gitu. Istri itu kuat dia, karena dia terbentuk dari tulang rusuk ya. Bahannya itu kuat. Kalau kau pria ini teloko lempung yang diplek-plek terus dikasih embusi jadi kita ya. Tadi wanita-wanita itu lebih kuat. Dalam segala ya lempung itu tahu lempung ya jangan bangga siapa saya kamu lempung ya itu loh lempung yang diplek-plek sama Allah terus disembusi ini jadilah kamu. Tapi istri-istri ini jadi tulang rusuk kuat dia makanya bahannya lo atos itu ya lo. Jadi istri-istri juga harus kuat, harus bisa mendukung keluarga itu luar biasa istri itu. Ya, istri itu kerjanya
dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Kalau suami itu kerjanya dari matahari terbit sampai matahari tergelam. Ya, ini kata-kata Bung Karno ini. Ya. Kalau istri itu kerjanya luar biasa, dari matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Apalagi kalau dia punya anak-anak kecil, baby ya. Wes luar biasa ya, tapi diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kalau asal engkau menggandol Yesus dan menuruti rancangan-rancangan itu, masuk ke dalam rancangan-rancangan yang ajaib, rancangan damai sejahtera itu, sehingga menjadikan kita kuat, kita tidak lemah. Kita terus, kalau kita lemah, percuma engkau mempunyai hari depan yang penuh harapan, tapi di ujung-ujungnya engkau lemah. Kau tidak terima apa-apa. Ya bisa masuk ke dalam kehidupan yang damai sejahtera itu, tapi engkau jadi lemah. Karena itu kita jangan menjadi lemah, kita harus menjadi kuat bersama Yesus. Sehingga kita bisa menikmati hasil-hasil kerja kita itu, kita bisa menikmati gitu loh. Ya. Percuma kalau kita ujungnya baik, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Bahkan orang lain yang menikmati. Ya, gitu. Jadi kita harus menjadi kuat. Ya. Kita harus menjadi kuat. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tidak berpanjang. Firman Tuhan ya, jangan putus asa, maju terus. Walau banyak rintangan-rintangan yang terjadi di jalan-jalan hidup kita, maju terus, pantang mundur ya. Saya undang pemusik untuk kita memuji sebuah pujian untuk Tuhan. Ya, yang penting kita jangan putus asa, maju terus, pantang mundur, sehingga kita memperoleh, bisa mendapatkan kehidupan yang penuh harapan itu. Dan kita menikmatinya bersama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pujikan sebuah pujian apa? Yang tadi aja apa? Pujian, satu pujian apa? Ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini, supaya pujian ini juga menguatkan kita, sehingga kita bisa melakukan semua kehidupan ini dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memberi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau sudah memberikan contoh-contoh teladan bagi kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau disiplin, Engkau bekerja keras. Ya Tuhan Yesus, kami mau masuk ke dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah. Rancangan-rancangan damai sejahtera yang Kau berikan pada kami, untuk kami bisa memperoleh kehidupan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Kami mau melangkah bersama Engkau Yesus. Kau tetap pegang tangan kami, tuntun kami ke jalan-Mu Tuhan, sehingga jalan kami tidak serong, jalan kami lurus bersama Engkau Yesus, untuk maju terus tanpa lelah, tanpa ragu. Kami mau rajin, mau tekun, sehingga kami memperoleh sukses Tuhan. Saat pagi hari ini Kau jamah semua jemaat menghadiri gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Semua menjadi sukses, berkemenangan bersama Engkau Yesus. Kita mau masuk di dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah Tuhan. Kami mau keluarga kami sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami bisa berkarya Tuhan bagi Engkau Yesus. Kami mau menuruti semua perintah-perintah-Mu. Kami mau merendahkan diri. Kami mau sabar menantikan keajaiban-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau penolongku yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau meneladani semuanya kebaikan Kau, kebesaran-Mu, kerendahan hati-Mu, kedisiplinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga Kau bawa kami ke hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan kepala, untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.